Perkenalkan, nama saya Farah Megatari dari Reknil kelas C, Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa nilai yang dilakukan untuk proyek 25th Avenue and Union Pacific Railway Separation No. 6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Yang pertama ada pendahuluan. Illinois Department of Transportation dan program Chicago Region Environmental and Transportation Efficiency atau CREAT meminta HNTB untuk melakukan rekayasa nilai terhadap 25th Avenue and Union Pacific Railway Separation No. 6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Rekayasa nilai ini dilakukan pada tahap awal pengembangan proyek dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan biaya konstruksi sekecil mungkin. Untuk rekayasa nilai itu dilakukan dengan harapan akan memiliki 3 output. Yang pertama itu peningkatan kinerja dengan pengurangan biaya, yang kedua kinerja tetap namun terdapat pengurangan biaya, dan yang ketiga terdapat peningkatan kinerja dan sedikit kenaikan biaya. Nah, rekayasa nilai ini kan dilakukan pada tahap awal pengembangan proyek, yaitu saat rencana proyek baru selesai sekitar 30% dan tim desain masih dapat mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim VE sebagai bagian untuk melanjutkan proses evaluasi konsep yang sedang berjalan. Umumnya, rekayasa nilai yang dilakukan pada tahap ini memiliki rekomendasi yang berfokus pada pengoperasian lalu lintas untuk kereta api dan kendaraan, konsep desain, koordinasi fungsi, akuisisi cara yang benar, perencanaan jadwal desain dan konstruksi, serta seluruh proses pelaksanaan konstruksi hingga selesai. Nah, rekayasa nilai pada proyek ini dilakukan dengan fase-fase berikut. Yang pertama itu ada pre-workshop planning, yang kedua ada information gathering and review, yang ketiga ada function analysis, termasuk identifikasi risiko dan analisa biaya, yang keempat ada creative brainstorming, evaluation of ideas, development of ideas, presentation of recommendations, dan yang terakhir ada resolution or implementation decision of each recommendation. Nah, hasil rekayasa nilai ini akhirnya menghasilkan 17 ide, 6 anjuran desain, dan 16 rekomendasi implementasi. Serta hasil dari rekayasa nilai ini dapat menghemat biaya proyek hingga sebesar $1.713.000. Nah, ini adalah job plan yang dilakukan. Job plan yang dilakukan pada awal fase prastudi, yaitu yang pertama melakukan konferensi pra-workshop untuk menginisiasi hasil awal yang diharapkan dalam studi rekayasa nilai. Hasil awal yang diharapkan ini berupa gambaran umum dengan meminta tim value engineering untuk membahas isu-isu desain, termasuk rute pemutaran jalan atau detour yang memungkinkan. Yang kedua, yaitu menentukan jadwal workshop dengan mempertimbangkan metodologi workshop dan meninjau ulang rencana kerja. Yang ketiga yaitu memilih anggota tim berdasarkan fungsi utama proyek dan karakteristik tim value engineering. Yang keempat, menyiapkan agenda, mengurus fasilitas, komputer, dan alat pendukung sebelum workshop dilaksanakan. Kantor HNTB sudah direservasi untuk digunakan sebagai tempat workshop rekayasa nilai. Yang kelima, mengumpulkan informasi sebelum workshop rekayasa nilai dilaksanakan, terutama yang berkaitan mengenai kinerja atau operasi dan biaya rencana. Kemudian yang keenam, yaitu memberikan penjelasan ringkas kepada tim value engineering mengenai proses dan membagikan informasi proyek sebelum workshop dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada fase informasi, di mana pada fase informasi, tim rekayasa nilai menerima dan memberi penjelasan ringkas kepada anggota-anggota tim value engineering mengenai metodologi dan material workshop. Yang kedua, mempresentasikan proyek yang dilakukan oleh tim desain dengan review lapangan. Kemudian mengidentifikasi sasaran, tujuan, dan keperluan proyek. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi dan memvalidasi kendala. Seperti right of way, tipe struktur, operasi UPRR, dan rute detour. Kemudian mengidentifikasi harapan yang ingin dicapai untuk workshop rekayasa nilai.
Dan yang keenam, mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menjadi risiko, yaitu kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan untuk mencegah kejadian berlangsung. Kemudian, yang ketujuh, meninjau ulang dan memverifikasi kinerja dan modal biaya. Yang kedelapan yaitu mengidentifikasi pengguna, pemilik, dan stakeholder, lalu didiskusikan isu mengenai kebutuhan dan keinginan atau need and desire. Tim value engineering yang diarahkan untuk melakukan rekayasa nilai terhadap proyek ini memulai studi dengan menginvestigasi proyek. Laporan dibuat untuk mencari tahu apa saja yang diketahui mengenai proyek dan dokumen apa saja yang tersedia untuk nantinya digunakan sebagai acuan pengembangan rekomendasi rekayasa nilai oleh tim value engineering. Nah, nantinya pada fase ini, tim desain dan manajemen akan memberikan penjelasan singkat kepada tim value engineering dan melakukan peninjauan lapangan. Tim value engineering juga harus meninjau dan mendokumentasikan informasi proyek yang tersedia. Setelah tim value engineering mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, tim value engineering harus melakukan persetujuan dan dokumentasi mengenai capaian yang ingin dicapai melalui studi rekayasa nilai dan kendala ataupun keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi rekomendasi yang akan dikembangkan oleh tim value engineering. Kemudian ada fase analisis fungsi. Di mana pada fase analisis fungsi, tim studi rekayasa nilai harus mendefinisikan dan mengklasifikasikan proyek dan fungsi-fungsi komponen menggunakan model biaya sebagai panduan. Kemudian, mengidentifikasi fungsi-fungsi dan hubungan-hubungannya menggunakan diagram FAST. Kemudian, menentukan nilai dari fungsi, termasuk biaya penggunaan bila memungkinkan. Kemudian yang keempat yaitu meninjau ulang referensi sasaran yang ingin dicapai untuk komponen-komponen lain atau prosedur analisis. Dan yang kelima, melakukan identifikasi ketidakcocokan fungsi untuk studi. Pada fase ini, tim value engineering untuk proyek ini akan meninjau operasi lalu lintas dan data proyeksi perjalanan untuk memahami lebih lanjut mengenai tujuan dan keperluan dari proyek, serta fungsi proyek dalam melayani sistem transportasi di Jalan 25th Avenue. Berdasarkan estimasi biayanya, komponen proyek dan biayanya akan diidentifikasi dan dibandingkan dengan jumlah biaya lainnya. Untuk investigasi biaya material, umumnya 20% material teratas yang paling banyak digunakan dapat memberikan kesempatan untuk melakukan hingga 80% penghematan biaya. Workshop rekayasa nilai ini juga akan menentukan apakah 20% material tersebut perlu dilakukan studi lebih lanjut atau tidak. Dan berdasarkan hasil dari studi yang dilakukan pada fase ini, tim value engineering akan menentukan primary functions dan secondary function dari komponen proyek untuk dimasukkan ke dalam diagram FAST. Kemudian ada fase kreatif, di mana pada fase ini, tim value engineering harus mendorong seluruh anggota tim untuk mengusulkan ide dan hindari menilai ide terlalu awal. Kemudian, mengacu pada diagram, peta, laporan, dan rencana untuk konsep tambahan. Yang ketiga, mengidentifikasi capaian kreativitas, yaitu jumlah ide dan penemuan komponen penting. Yang keempat, mencatat ide-ide sebagai acuan untuk tim dan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada fungsi atau aksi atau risk yang tidak diinginkan. Pada fase kreatif ini, tim value engineering bertukar pikiran untuk mencari ide yang dapat memenuhi fungsi dari proyek 25th Avenue dan Union Pacific Red. Kemudian, anggota tim dapat memberikan dan menjelaskan konsep ide kepada anggota tim lainnya, tapi tidak diperbolehkan untuk memberikan evaluasi pada tahap ini, karena biasanya ide-ide yang unik, aneh, dan memiliki pendekatan baru itu malah sangat dianjurkan karena ide seperti itu biasanya mengarah ke penyelesaian yang inovatif dan dapat dilakukan. Fasilitator dari tim value engineering kemudian akan mencatat dan mengklasifikasikan seluruh ide-ide hasil bertukar pikiran, bahkan yang paling tidak memungkinkan untuk dikerjakan sekalipun. Hal ini dilakukan supaya ide-ide yang didapat menjadi tertata. Kemudian ada fase evaluasi. Di mana yang pertama, tim value engineering pada proyek ini harus mengurutkan dan mengelompokkan ide-ide, lalu diperbaiki dan diperjelas usulan-usulan yang masuk. Kemudian yang kedua, harus menilai ide-ide yang masuk berdasarkan peningkatan kinerja dan pengurangan biaya. Nah, ide-ide yang masuk ini dinilai ada yang ide yang dihentikan atau dismiss, ide yang diusulkan atau suggest, dan ide yang dikembangkan atau develop. Kemudian, identifikasi dan pertimbangkan kriteria evaluasi dengan teknik-teknik lain, seperti misalnya teknik paired comparison. Kemudian, pertimbangkan proses multi-step untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurutkan ide untuk proposal pengembangan.
Pada fase evaluasi ini, fase ini dimulai dengan meninjau kembali ide-ide yang didapatkan pada saat bertukar pikiran pada fase kreatif, dan menentukan ide mana yang memiliki kekurangan yang fatal. Ide yang dinilai tidak layak kemudian akan dilanjutkan untuk ide yang dinilai tidak layak kemudian akan diputuskan untuk tidak dilanjutkan maupun dikembangkan lebih lanjut. Kemudian, tim value engineering akan mencatat daftar keuntungan dan kerugian dari masing-masing ide yang perlu pertimbangan lebih lanjut. Dan bila kerugian dinilai lebih banyak dibandingkan keuntungan, maka ide tidak akan dilanjutkan. Setelah semua ide untuk proyek 25th Avenue and Union Pacific Grade ini selesai dievaluasi, ide yang paling menjanjikan akan dievaluasi lebih lanjut untuk dinilai terhadap tingkatan kinerja dan pengurangan biaya. Hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk menentukan ide mana yang paling baik bila digunakan untuk kriteria yang diinginkan dalam proyek ini. Kemudian ada fase development, di mana pada fase ini, tim value engineering untuk proyek ini harus mendistribusikan dan mendiskusikan master worksheet, terutama pada bagian pengembangan ide. Yang kedua, yaitu memvalidasi desain dengan rencana pengerjaan dan konseptual. Kemudian menggunakan model lalu lintas, laporan analisis, atau rencana preliminary bila ada. Dan yang terakhir harus meringkas hasil rekomendasi dengan kelengkapan kinerja dan biaya. Pada fase development ini, biasanya pemimpin tim akan menerima sukarelawan atau menugaskan sebuah subgroup untuk mengembangkan dokumentasi dan deskripsi yang sesuai untuk masing-masing rekomendasi. Kemudian, tim value engineering akan meninjau kembali keuntungan dan kerugian, serta mengembangkan peningkatan kinerja lebih lanjut untuk setiap rekomendasi dan mencatat hasil penemuannya. Ketika mengembangkan rekomendasi, tim value engineering juga harus memasukkan perkiraan biaya yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rekomendasi yang dipakai. Kemudian, yang terakhir ada fase presentasi, di mana tim value engineering akan mempresentasikan atau menyediakan rekomendasi kepada manajemen konstruksi, kemudian menyiapkan laporan preliminary dan menyediakannya kepada manajemen, menyiapkan laporan akhir berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang dipilih, dan melakukan follow-up dengan manajemen setelah laporan akhir selesai ditinjau. Pada hari terakhir workshop studi rekayasa nilai, nanti tim value engineering harus mempresentasikan hasil studinya kepada tim proyek dan stakeholder pemegang proyek lainnya, kayak misalnya pemilik proyek, manajer, dan agensi-agensi lain. Kemudian ada latar belakang dari proyek 25th Avenue and Union Pacific Grade Separation No. 6. Kenapa sih dilakukan proyek ini? Nah, tujuan dilakukannya proyek 25th Avenue and Union Pacific Grade Separation No. 6 ini bertujuan untuk memberikan pemisahan kelas antara Jalan Raya 25th Avenue dan Jalan Rel Union Pacific. Kemudian selain itu, tujuan yang diinginkan dari dilakukannya proyek ini, yang pertama untuk menyelesaikan kemacetan lalu lintas akibat penyeberangan di 25th Avenue. Kemudian meningkatkan keamanan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersil, dan meningkatkan persimpangan Grand Street. Nah, untuk pengertiannya, 25th Avenue itu adalah jalan raya berupa jalan arteri 42D yang memikul volume lalu lintas harian existing sebesar 19.000 dan proyeksi volume lalu lintas harian 2040 sebesar 20.000. Kemudian, Union Pacific Railway itu adalah jalan rel yang memiliki 4 lajur rel yang melintasi jalan 25th Avenue. Jalan rel ini juga digunakan oleh Union Pacific untuk memberikan akses kargo menuju Proviso Yard. Nah, masalah pastinya terjadi di jalan ini sampai perlu dilakukan proyek ini. Nah, yang pertama itu, palang kereta api di persimpangan jalan 25th Avenue dapat ditutup selama 20 menit untuk setiap kereta yang lewat, dan dapat berlangsung lebih lama bila kereta tersebut berjalan perlahan dan berhenti di sekitar Proviso Yard. Kemudian yang kedua, berdasarkan IDOT Project P91 16899, Isabel Wood mengeluhkan adanya isu banjir setiap terjadi badai di 23rd Avenue, yaitu di antara Grand Avenue dan perbatasan Isabel Wood.
Ini adalah gambar dari lokasi saluran pembuangan yang terletak di 23rd Avenue. Kemudian, rekomendasi yang dilakukan untuk proyek 25th Avenue and Union Pacific Restoration 6. Evaluasi rekomendasi ini dilakukan berdasarkan potensi penghematan biaya atau life cycle, meningkatkan pengerjaan dan mempertahankan mobilitas, tidak melanggar batasan-batasan yang telah diatur oleh stakeholder proyek, memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan seluruh anggota, pemilik, dan stakeholder, aman, termasuk di lokasi proyeknya, kelayakan dan kemudahan untuk dikerjakan, potensi ide untuk dapat diimplementasikan pada proyek, tidak memperlambat pekerjaan konstruksi, dinilai berdasarkan ilmu-ilmu keteknikan dan pengalaman, serta kinerja dapat diukur dengan jelas melalui keuntungan dan kerugian ide. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tadi, didapatkan ide-ide berikut. Ide-ide yang dinilai untuk dikembangkan, yang pertama ada INV 1, yaitu untuk meninjau ulang pertimbangan akses untuk Cozy O'Brien dan logam gabungan untuk menilai kebutuhan yang dibutuhkan untuk reevaluasi dari NEPA. Keuntungan dari ide ini yang pertama, memenuhi prosedur peninjauan ulang lingkungan ISR dari federal dan kerugiannya memerlukan banyak waktu dan usaha. Kemudian, yang kedua, ada solusi ROW 1 yang dilakukan dengan cara mengembangkan jadwal pembebasan lahan yang diperlukan untuk konstruksi. Keuntungannya meningkatkan jadwal penawaran dan konstruksi dan dapat mengidentifikasi aktivitas jalur yang penting. Namun, solusi ini dianggap tidak memiliki kerugian apapun. Ini adalah konsep desain untuk akses logam gabungan pada solusi INV 1. Kemudian, ini juga desain alternatif untuk akses logam gabungan untuk alternatif INV 1. Kemudian, ada ide ROW 2 yang isinya itu untuk mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan dengan keuntungan memadatkan jadwal untuk pengimplementasian proyek sehingga waktu konstruksi berjalan lebih efektif. Dan solusi ini dianggap tidak memiliki kerugian juga. Kemudian ada solusi SCAD 1, yaitu mengembangkan jadwal peninjauan ulang atau pengiriman hasil untuk tim, dengan keuntungan menetapkan komitmen bersama dan menetapkan ekspektasi, validasi jadwal pengiriman, dan tanggal penyerahan. Kemudian ada ide SCAD 2, yaitu mengembangkan jadwal pekerja secara mundur atau dari belakang yang dimulai pada tanggal mulai konstruksi secara lebih rinci. Keuntungannya yaitu dapat menetapkan capaian bersama. Kemudian ada ide SCAD 3, yaitu mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah dan durasi pengulangan review rencana. Keuntungannya yaitu menetapkan capaian bersama, memperkuat pendekatan tim untuk pengerjaan proyek hingga selesai. Dengan kerugian, yaitu ada kemungkinan waktu pemrosesan tidak mengikuti standar dari IDOT. Kemudian ada ide SCAD 4. SCAD 4 ini akan ditinjau lebih lanjut menjadi design suggestions. Kemudian ada STM 1, yaitu meninjau ulang saluran drainase air hujan dan desain yang dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Keuntungannya dapat mengurangi biaya, mengurangi detention yang diperlukan untuk mengatasi masalah, sesuai berdasarkan desain yang telah ada, kontrak yang lebih kecil dapat meningkatkan partisipasi di DBE. Kemudian ada solusi STR 2, yaitu mengevaluasi kembali kedalaman BIM pada rentang utama jalan. Keuntungannya dapat mengurangi biaya sesuai dan dapat dilakukan berdasarkan desain yang telah ada. Kemudian ada ide STR 3A, 3B, 3C, dan 3D. Untuk ide ini lakukan 3 solusi. Yang pertama itu melakukan evaluasi kembali di lokasi abutmen di selatan, itu untuk 3A. Kemudian untuk 3B, dilakukan evaluasi kembali pada abutmen semi-integral. Kemudian untuk 3C, dilakukan evaluasi kepada poros yang dibor pada substruktur. Dan kemudian untuk solusi 3D ditinjau lebih lanjut menjadi design suggestions. Keuntungan dari ide ini yaitu dapat mengurangi biaya sesuai dan dapat dilakukan berdasarkan desain yang telah ada.
Kemudian ini adalah gambar desain akhir untuk rekomendasi STR2. Kemudian ada solusi STR4, yaitu mengevaluasi kembali desain dinding penahan tanah berdasarkan tipe dan lokasi existing. Di mana keuntungannya, ide ini dapat mengurangi biaya dan sesuai serta dapat dilakukan berdasarkan desain yang telah ada. Kemudian ada solusi draft 1 yang ditinjau lebih lanjut menjadi design suggestions. Kemudian ada ide util 1 yang dilakukan dengan mengembangkan aplikasi tertentu untuk mempercepat relokasi utilitas. Keuntungannya, mempercepat tanggal mulai konstruksi dan tanggal penyelesaian, menghindari terjadinya konflik dengan kontraktor juga. Kemudian ada ide draft 2 yang ditinjau lebih lanjut menjadi design suggestions. Kemudian ada solusi ADA1 yang ditinjau lebih lanjut menjadi design suggestions dan solusi STR5 yang dilakukan untuk mendapatkan jalur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Keuntungannya yaitu menyediakan ruang sebagai akses untuk alat pemeliharaan struktur di masa depan, menyediakan ruang untuk relokasi sementara utilitas selama konstruksi, dan menciptakan ruang untuk relokasi permanen utilitas setelah konstruksi. Dan kerugian yang didapatkan dari solusi ini yaitu membutuhkan dana pembebasan lahan tambahan, dapat mempengaruhi gedung Cosby O'Brien yang terletak di barat laut Grand Street dan 25th Avenue. Nah, tadi kan ada solusi yang dimasukkan dan ditimbang lebih lanjut menjadi design suggestions. Nah, yang pertama itu ada sketch 4 yang diusulkan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai pengemasan kontrak konstruksi dan pengadaan penawaran. Keuntungan dari design suggestions ini yaitu dapat merapikan implementasi proyek konsisten dengan jadwal tujuan yang agresif dan tawaran yang berpotensi lebih kompetitif. Kemudian kerugiannya, dari usulan ini kan menawarkan manajemen beberapa kontrak. Nah, hal ini dapat menciptakan banyak risiko lain. Kemudian ada usulan SR1 yang menerapkan konsultan peer review untuk rencana desain struktur untuk mengurangi total waktu peninjauan bridge oleh IDOT. Nah, usulan ini memiliki keuntungan mempercepat jadwal peninjauan, dapat mengurangi pengulangan dalam peninjauan, dan mengizinkan adanya tinjauan rencana bertahap. Tapi kerugiannya akan ada sedikit kenaikan kecil dalam biaya persiapan rencana dan perlu waktu untuk memproses kontrak konsultan tambahan. Kemudian ada STR3D, yaitu dengan mengusulkan daripada relokasi saluran pembuangan, lebih baik dilakukan perpanjangan bridge untuk menyediakan akses menuju saluran pembuangan gabungan untuk air hujan dan sanitasi sepanjang garis tengah 25th Avenue. Dengan keuntungan dapat mengurangi biaya dan sesuai serta dapat dilakukan berdasarkan desain existing. Kemudian ada usulan draft 1 yang meninjau kembali fungsi dan penggunaan jalan utama 25th Avenue dan rekonsiderasi akses publik. Keuntungannya menyelesaikan masalah keamanan publik dengan kerugian yang dianggap tidak ada. Kemudian ada solusi draft 2, yaitu meninjau kembali usulan pemutaran jalan atau detour yang melalui North Avenue. Keuntungannya yaitu sesuai dan dapat dilakukan berdasarkan desain yang telah ada. Kemudian ada solusi ADA1, di mana trotoar harus memenuhi persyaratan desain dari BLR ada. Keuntungannya yaitu memenuhi persyaratan desain saat ini. Ini adalah gambar desain akhir untuk rekomendasi draft 1. Kemudian, hasil implementasinya. IDOT diperlukan untuk melaporkan hasil rekayasa nilai ke Federal Highway atau FHWA setiap tahunnya. Dan untuk memenuhi persyaratan laporannya, sebuah formulir persetujuan rekomendasi rekayasa nilai akan dilampirkan di badan laporan. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menjadi insight yang bermanfaat. Terima kasih.